Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini kita mendapat kiriman paket dari Mas Ahmad Arifin di Sragen, Jawa Tengah. Perangkat elektronik yang dikirim Mas Ahmad Arifin berupa 2 buah power amplifier merek Sansui. Perangkat memiliki model yang berbeda. Di posisi atas, power amplifier Sansui model A-5, sedangkan di posisi bawah, power amplifier Sansui model AO-2900. Terima kasih Mas Ahmad Arifin atas kepercayaannya kepada saya melalui channel ini. Baik, kita mulai dengan perangkat power amplifier Sansui model A-5. Dapat kita lihat kondisi casing sedikit bermasalah sehingga plat cover atas tidak bisa menutup bagian atas perangkat dengan sempurna. Model ini dibuat sekitar tahun 80-an oleh perusahaan Sansui Company Limited Japan. Sansui model A-5, tampilan panel depan nampak seperti ini. Terdiri dari saklar power utama, soket headphone, saklar pilihan speaker output, tone control, display peak power, potensiometer volume control, saklar mode high filter dan loudness, saklar record selector dan tab monitor, 4 LED indikator input, dan saklar pilihan input audio. Kelengkapan panel belakang perangkat tampak seperti ini. 3 pasang soket RCA fungsi input audio, diantaranya Pono, tuner, dan tab atau AUX. 2 pasang soket RCA untuk fungsi input dan output tape player, mode record, dan playback. Terminal speaker output dengan pilihan kelompok A dan B, impedansi 8 ohm. Soket AC outlet untuk keperluan sumber listrik pada perangkat audio lainnya. Kabel AC input utama dengan tegangan input sebesar 220 volt AC. Kabel input AC utama kondisinya seperti ini. Steker sudah bukan aslinya. Perangkat sepertinya pernah mengalami benturan atau jatuh dari ketinggian. Terlihat panel belakang penyok pada kedua sisi. Sebelum ke proses perbaikan dan restorasi, kita uji terlebih dahulu perangkatnya apakah masih menyala. Hubungkan speaker impedansi 8 ohm pada terminal speaker output grup A atau B. Dalam hal ini kita sambungkan ke grup B. Pasang kabel audio input ke soket RCA fungsi input tuner. Aktifkan saklar pilihan output speaker ke grup B. Aktifkan saklar fungsi input audio ke pilihan input tuner. Hubungkan kabel AC input ke sumber listrik dan aktifkan saklar power utama. Ya, lampu iluminasi display telah menyala, menandakan perangkat telah aktif. Sentuh jack audio input stereo pada masing-masing kanal. Perhatikan level signal audio pada display peak level. Ya, nampaknya ada masalah dengan level dan kualitas audio.
Kita lanjut bongkar semua casing dan modul rangkaian, lakukan pembersihan, analisis kerusakan, dan perbaikan. Sebelum lanjut, bagi sobat elektro yang belum subscribe, bantu channel ini dengan cara subscribe. Aktifkan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. Power amplifier Sansui model A-5, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Komponen utama penguat akhir audio menggunakan sebuah IC dengan nomor STK465. Kondisi PCB dan komponen sebagian besar tertutupi debu, sepertinya perangkat ini tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Jika diperhatikan, beberapa komponen mengalami perubahan bekas penanganan perbaikan. Terdapat modul rangkaian terlepas dari rangka panel depan. Modul PCB pada panel depan terlihat seperti ini. Modul PCB tone control dipasang secara vertikal pada PCB potensiometer pengatur nada bass, treble, balance, dan volume control. Mulai bongkar seluruh komponen dan modul PCB agar lebih mudah melakukan pembersihan dan perbaikan. Oke, semua modul rangkaian telah kita lepas dari casing. Komponen dan PCB pada modul rangkaian penguat akhir sangat kotor. Sebagian komponen mengalami korosi pada kakinya. Begitu juga dengan PCB rangkaian tone control dan input audio. Trapo power supply menempel pada plat panel belakang, memiliki dua output lilitan sekunder. Kita mulai dengan proses analisis dan perbaikan modul power amplifier dan power supply. Lepas terlebih dahulu plat pendingin IC power amplifier yang diperkuat dengan dua buah skru pengencang. Beberapa komponen mengalami korosi pada kakinya, terutama di kapasitor elektrolit. Sepertinya modul ini pernah mengalami perbaikan di waktu lampau. Agar tidak mengganggu proses perbaikan, lepas IC power amplifier dengan nomor STK465. Terlihat beberapa jalur sambungan ke pin IC telah dijumper dengan kabel. Pad PCB pin IC terlihat terkelupas bekas proses pergantian IC. IC STK465
adalah sebuah komponen yang dirancang khusus untuk fungsi power amplifier audio. Jumlah pin 16 buah, daya maksimal 2x30 watt, tegangan input simetris 25 volt. Satu buah resistor pembatas arus output power amplifier pada salah satu kanal pernah diganti dengan daya resistor lebih kecil. Seharusnya resistor dengan daya 5 watt. Beberapa kapasitor elektrolit secara fisik terlihat kembung pada bagian atas. PCB masih kotor, perlu dicuci dengan air. PCB telah selesai dicuci. Hampir seluruh kapasitor, fungsi filter dan kopling mengalami korosi pada kedua kakinya. Wajar saja karena faktor usia dan kemungkinan penyimpanan yang tidak layak. Modul ini terdiri dari beberapa blok rangkaian, di antaranya power amplifier, power supply simetris, dan kemudi audio level meter atau peak level. Lakukan pergantian pada semua kapasitor elektrolit, fungsi filter, dan kopling. Ini adalah kapasitor elektrolit fungsi filter tegangan simetris utama dengan kapasitas 3300 mikrofarad 42 volt. Kita lepas terlebih dahulu agar tidak menghalangi pemeriksaan komponen lainnya. 3 buah kapasitor elektrolit dengan kapasitas 33 mikrofarad 50 volt sebanyak 2 buah dan 47 mikrofarad 50 volt sebanyak 1 buah mengalami kembung pada bodi. Sebagian pin berkarat sehingga menempel pada lubang di PCB. Untuk melepas sisa pin kapasitor pada lubang, lakukan pengeboran. Lakukan pengukuran pada kapasitor fungsi filter tegangan simetris. Kapasitor terukur 3100 mikrofarad. Kapasitor masih layak pakai. Ganti seluruh kapasitor elektrolit pada rangkaian power amplifier, fungsi filter, dan kopling. Ganti resistor dengan resistansi 0,33 ohm 5 watt. Resistor ini berfungsi sebagai pembatas arus untuk transistor penguat akhir internal IC STK 465. Beberapa resistor pembagi arus pada pin IC power amplifier mengalami korosi. Ganti resistor tersebut. Begitu juga dengan resistor lainnya mengalami korosi dengan resistansi 820 ohm 2 buah dan 10 ohm 1 buah terukur putus. Daya resistor 0,5 watt. Ini adalah rangkaian kemudi audio level meter dengan komponen utama transistor 2SC2320 dan 2SA999. Kondisi kapasitor elektrolit tidak layak, lakukan pergantian. Satu buah dioda terlihat rusak dikarenakan tidak diketahui nomor seri pada dioda tersebut.
maka kita ganti seluruh dioda model ini dengan nomor IN4148 sejumlah 6 buah. Kapasitor elektrolit filter tegangan simetris, kondisi bodinya sudah berkarat. Agar dapat bertahan untuk jangka panjang, maka perlu kita ganti dengan kapasitas 4700 mikrofarad 42 volt. Masih ada satu masalah, ditemukan satu buah dioda Zener dengan nilai 15 volt, kondisi pin berkarat, perlu diganti. Zener ini berfungsi sebagai penentu tegangan, regulator tegangan simetris 15 volt DC untuk suplai IC op-amp penguat input Pono. Sebelum memasang IC power amplifier, bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan cairan thinner pembersih. Bersihkan rangka penyangga PCB power amplifier dari kotoran karat yang menempel pada sebagian permukaan plat. Thermal pasta lama yang mengering pada permukaan plat pendingin IC power amplifier perlu dibersihkan. Gunakan thinner pembersih. Aplikasikan thermal pasta baru pada posisi permukaan pendingin IC power amplifier. Agar pemasangan IC tepat, pasang plat rangka penyangga PCB sebagai panduan posisi IC terhadap PCB. Jika PCB sudah rata dan sebagian pin IC telah disolder, maka lepas kembali plat penyangga PCB. Lakukan penyolderan pada pin IC dan perbaiki jalur yang putus atau terkelupas. IC telah terpasang dan jalur telah diperbaiki. Bersihkan kembali PCB dengan thinner pembersih. Modul PCB power amplifier dan power supply telah selesai diperiksa dan diperbaiki. Semoga tidak ada masalah dengan komponen lainnya. Lanjut ke modul PCB tone control. Dalam modul ini terdapat beberapa potensio pengatur nada, diantaranya pengatur nada bass dan treble, pengatur balance, dan volume control. PCB rangkaian tone control ditempatkan secara vertikal pada PCB potensiometer. Rangkaian tidak menggunakan komponen aktif seperti transistor atau IC, sehingga dikenal dengan sistem rangkaian tone control pasif. Agar mempermudah proses perbaikan, lepas modul PCB tone control. Komponen tone control terlihat seperti ini. Tidak ada komponen aktif yang terpasang, hanya resistor dan kapasitor yang terpasang pada PCB. Yang perlu diperiksa adalah dua buah kapasitor filter dengan kapasitas 47 mikrofarad 10 volt. Lepas kapasitor dan lakukan pengukuran. Ya, kapasitor mengalami perubahan kapasitas, perlu diganti. Beberapa solderan pada pin komponen retak perlu disolder ulang. Berikutnya periksa kondisi potensiometer fungsi volume kontrol. Potensio dilengkapi dengan pin CT,
karena terdapat mode suara loudness. Resistansi belum diketahui karena kode tertulis tidak dikenal. Lakukan pengukuran resistansi pada pin nomor 1 dan 3 pada kedua kanal potensio. Pin nomor 1 dan 3 terukur resistansi 200 kilo ohm. Begitu juga dengan kanal yang kedua. Uji resistansi pin nomor 1, nomor 3 ke nomor 2 potensio. Posisi kontrol shaft minimum dan maksimum. Nilai resistansi harus mendekati 0 ohm. Kemudian posisi kontrol shaft setengah maksimum. Resistansi harus setengah dari resistansi pin nomor 1 dan nomor 3. Setelah pengujian, potensio fungsi volume kontrol masih layak pakai. Potensio perlu dibersihkan dengan cairan kontak cleaner. Periksa juga kondisi potensio fungsi balance. Potensio memiliki nilai resistansi 250 kilo ohm. Coba lakukan pengukuran resistansi pada pin nomor 1 dan nomor 3. Potensio terukur sedikit di bawah nilai seharusnya, namun masih dalam batas toleransi. Koneksi pin nomor 1, nomor 3 ke nomor 2 masih normal. Potensio hanya perlu dibersihkan. Potensio pengatur nada bass dan treble sudah pernah diganti, namun model sedikit berbeda. Nilai resistansi 50 kilo ohm. Bersihkan karbon track potensiometer menggunakan kontak cleaner. Potensio jenis lurus, jumlah pin 6 buah, masing-masing 3 pin per kanal. Bersihkan PCB dengan thinner. Kotoran sulit dibersihkan dengan air biasa. Pasang kembali PCB modul tone control pada posisinya semula. Perkuat pin sambungan PCB dengan cara disolder. Tidak ada masalah dengan semua potensio. Pasang kembali potensio balance dan volume control. Ini adalah modul PCB penguat awal fungsi input audio Pono. Setiap input Pono pada perangkat apapun pasti menggunakan penguat awal seperti ini. Dikarenakan level signal audio Pono sangat lemah, maka dibutuhkan penguatan beberapa dB agar bisa normal dikuatkan oleh power amplifier. Lepas modul PCB dan lakukan pergantian pada seluruh kapasitor, elektrolit, fungsi kopling, dan filter. Kapasitor elektrolit dengan kapasitas 1 mikrofarad 50 volt, 2,2 mikrofarad 50 volt, 100 mikrofarad 6,3 volt, dan 47 mikrofarad 25 volt. Penguat awal menggunakan komponen utama berupa IC op-amp dengan nomor JRC 4558. Kondisi PCB input audio sangat kotor, perlu kita cuci dengan air deterjen. Terdapat 2 buah resistor pembatas arus ke IC penguat awal Pono dalam kondisi berkarat. Nilai resistor 470 ohm 0,5 watt. Resistor perlu diganti. Resistor sejumlah 2 buah dikarenakan tegangan supply merupakan tegangan simetris 15 volt. Saklar mode suara, fungsi tap input, dan pilihan fungsi input tidak bermasalah. Saklar hanya perlu dibersihkan. Terdapat jalur jumper yang diganti dengan kabel.
Kembalikan pada kondisi awal dan lakukan solder ulang pada seluruh pin komponen yang mengalami retak pada solderan. Ini adalah modul PCB LED indikator pilihan sumber input audio, sejumlah 4 buah LED. Tidak ada masalah dengan modul ini. Modul PCB tone control dan input audio telah selesai diperbaiki. Modul siap dipergunakan. Ini adalah modul PCB terminal output speaker, saklar pilihan grup speaker, dan soket headphone. Tidak ada masalah dengan semua komponen pada modul ini. Komponen hanya perlu dibersihkan. Komponen modul terminal speaker output telah selesai diperiksa. Modul siap digunakan. Beranjak ke modul PCB audio level meter, komponen utama menggunakan 7 buah transistor per kanal dengan nomor 2SA786 jenis PNP. Transistor ini berfungsi sebagai penyangga LED indikator ukuran 5 mm sejumlah 7 buah. Input signal berasal dari rangkaian kemudi indikator yang terletak pada PCB power amplifier. Tidak ada masalah dengan komponen. Transistor dan LED terukur masih normal. Pin LED mengalami retak pada solderan. Lakukan solder ulang. Berikutnya ke trapo power supply. Lepas trapo dari plat panel belakang. Plat panel penyok di bagian sudut bawah, kemungkinan akibat terjatuh. Kertas isolator lilitan primer ditambal dengan lakban. Kemungkinan bekas perbaikan terdahulu. Trapo mengalami putus pada bagian sambungan lilitan ke kabel penghubung. Sekring pengaman input AC utama sudah putus dan dijumper dengan kawat. Saklar power utama menggunakan jenis DPDT. Untuk mengetahui kondisi trapo dan besar tegangan output lilitan primer, kita lakukan pengukuran. Pergunakan multimeter dengan posisi selektor AC pole meter. Hubungkan kabel AC input ke sumber listrik dan aktifkan saklar power utama. Terdapat 2 output lilitan sekunder. Kabel warna kuning-kuning adalah sumber tegangan untuk lampu iluminasi, sedangkan kabel warna ungu hitam ungu sumber tegangan simetris untuk seluruh rangkaian pada perangkat audio power amplifier. Kabel warna kuning-kuning terukur tegangan 8,2 volt AC. Kabel warna ungu hitam ungu, warna hitam adalah CT, terukur tegangan 27 volt AC. Tidak ada masalah serius dengan trapo power supply, hanya kertas isolator yang perlu ditambal dan diperbaiki.
Kondisi sekring tidak layak, lepas sekring dan ganti dengan spesifikasi yang semestinya. Sekring sudah dimodifikasi dengan cara dijumper menggunakan kawat. Nilai arus sekring sesuai dengan spesifikasi dari pabrik seharusnya 1,5 ampere. Siapkan sekring pengganti dengan nilai arus 1,5 ampere, panjang bodi 3 cm, diameter 5,5 mm. Bersihkan koneksi saklar power utama dengan cairan thinner pembersih. Cover samping mengalami kerusakan parah. Plat plastik cover pada kedua sisi harus diganti. Sebagai penggantinya, kita coba akali dengan membuat replika cover samping menggunakan bahan papan kayu. Sebelum dilakukan pengecatan, rapihkan permukaan kayu yang tidak rata menggunakan dempul khusus kayu. Base plate sebagian permukaannya terkena korosi. Begitu juga dengan plat cover atas, mengalami korosi pada sebagian besar permukaannya. Plat sudah diamplas dan siap untuk dilakukan pengecatan. Seperti halnya base plate dan cover atas, permukaan plat panel belakang juga terkena korosi, hanya terkendala dengan marking panel. Untuk itu plat panel hanya dibersihkan dan dilapisi dengan cat warna clear. Kita cat terlebih dahulu seluruh cover samping dan atas dengan warna hitam, sedangkan base plate dan panel belakang dicat dengan warna clear. Kondisi panel belakang kita biarkan apa adanya. Plat panel telah dilapisi dengan cat warna clear untuk menjaga karat meluas pada permukaan. Plat panel yang penyok pada area trapo power supply telah kita perbaiki. Pasang trapo pada posisinya dan perkuat dengan 4 buah baut ukuran M4 sebanyak 4 buah. Kabel sambungan lilitan primer trapo power supply sepertinya sebagian terkena gigitan tikus. Perlu kita perbaiki dan rapihkan sambungannya. Terlihat sambungan kabel kurang rapih. Ini adalah jejak perbaikan yang telah dilakukan oleh teknisi sebelumnya. Input tegangan AC utama pada lilitan primer trapo telah diset dari pabrik ke tegangan input AC 220 volt. Sambungan ke soket AC outlet telah melalui saklar utama. Jika perangkat ini saklar power utamanya pada posisi off, maka tegangan pada soket AC outlet juga off. Rapihkan pengkabelan sambungan ke lilitan primer trapo dengan menggunakan pengikat kabel. Kabel ke modul PCB saklar power utama sepertinya terlalu pendek. Kita sambung nanti saat instalasi pada panel depan. Plat panel depan terbuat dari bahan aluminium dengan ketebalan sekitar 2 mm. Bersihkan permukaan plat panel depan dengan menggunakan air deterjen. Ini adalah rangka plat panel depan. Sebagian permukaan terkena korosi. Perlu diamplas untuk mengurangi dampak meluas dari karat tersebut. Tak lupa knop potensio dan saklar perlu kita rendam dan bersihkan dengan air deterjen. Pasang cover samping hasil modifikasi pada rangka panel depan.
Mulai kita pasang modul rangkaian LED level meter pada plat rangka panel depan. Dikarenakan klip penahan modul PCB rusak, maka kita perkuat dengan lem tembak. Pasang modul PCB input audio dan tone control. Kabel sambungan ke modul saklar power utama telah kita sambung. Kabel bawaan terlalu pendek karena telah dilakukan beberapa kali proses penyambungan sebelumnya. Pasang modul PCB power amplifier dan perkuat dengan beberapa skrup pengencang pada posisi plat panel belakang dan pendingin. Kabel penghubung antar modul telah terpasang sesuai dengan posisinya masing-masing. Sambungkan kabel output tegangan simetris dari trafo power supply. Sambung kabel tegangan untuk lampu iluminasi display dari output sekunder trafo power supply dengan kabel warna kuning-kuning. Instalasi modul rangkaian telah selesai. Sekarang kita uji nyalakan perangkatnya. Saklar power utama telah aktif, lampu iluminasi display telah menyala. Coba berikan input signal audio dari output audio analog smartphone melalui fungsi input tuner. Oke, perangkat telah bekerja dengan normal. Sesuai dengan permintaan pemilik, perangkat perlu ditambahkan modul Bluetooth audio receiver untuk mempermudah koneksi dari smartphone. Audio input dari modul Bluetooth rencananya menggunakan fungsi input AUX. Komponen yang dibutuhkan sebagai berikut. Komponen telah dirakit di atas PCB dot matrix seperti ini. Proses perakitan modul Bluetooth sudah sering kita bahas pada konten-konten sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan jelajahi semua konten-konten di channel ini. Tak lupa pasang kabel tegangan input dan audio output secukupnya. Tegangan input dimulai dari 6 volt hingga 12 volt DC. Pasang modul Bluetooth pada permukaan modul PCB audio input. Berikan perekat pada PCB modul Bluetooth yang telah kita rakit. Sambungkan kabel audio output modul Bluetooth pada pin soket RCA fungsi input AUX. Sumber tegangan modul Bluetooth diambil dari sekunder trafo power supply dengan kabel warna kuning-kuning, yaitu sebesar 8 volt AC. Tegangan ini digunakan hanya untuk
menyuplai lampu iluminasi. Kali ini kita manfaatkan juga untuk sumber tegangan modul Bluetooth. Dibutuhkan komponen tambahan untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, yaitu dioda rectifier IN4002 sejumlah 4 buah, disusun secara jembatan, dan 1 buah kapasitor elektrolit sebagai filter tegangan dengan kapasitas 1000 mikrofarad 16 volt. Rectifier dan kapasitor filter telah dirakit dan dipasang pada terminal input tegangan AC 8 volt yang terhubung dengan lampu iluminasi. Tegangan output dari rectifier yang telah kita rakit sambungkan dengan kabel ke regulator tegangan 5 volt pada modul Bluetooth. Instalasi penambahan modul Bluetooth telah selesai. Periksa kembali hasil instalasi dari kemungkinan keliru dalam penyambungan atau perakitan. Berikutnya kita uji hasil instalasi modul Bluetooth. Aktifkan perangkat dan siapkan smartphone. Perangkat telah aktif dan terlihat indikator status modul Bluetooth telah menyala berkedip, menandakan signal Bluetooth belum tersambung. Sambungkan smartphone dengan mode Bluetooth ke signal dari modul Bluetooth di perangkat. Saklar fungsi pilihan input audio diaktifkan ke fungsi input AUX. Fungsi input Bluetooth Music Receiver telah bekerja dengan baik. Selanjutnya, rapihkan kabel instalasi. Pasang seluruh kelengkapan casing dan perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Proses perbaikan dan restorasi perangkat audio power amplifier Sansui model A strip 5 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.